mau sharing, review, dan sedikit analisis dari film The King's Speech. Pernah nonton gak sih kalian? Coba deh tonton, seru tahu. My husband is required to speak publicly. I have received. Diangkat dari kisah nyata, film The King's Speech berkisah tentang King George VI yang menderita gagap dan tertekan harus menjadi raja. Ketika ayahnya King George V meninggal, sebenarnya David the Prince of Wales, kakak kandung dari Albert tersebutlah yang harus menjadi raja. Namun karena terlibat skandal dengan seorang wanita, David harus menikahi wanita tersebut dan meninggalkan tahta rajanya yang akhirnya diberikan kepada Albert. Namun, sejak 4 tahun ke belakang, Albert terserang penyakit gagap. Berbagai terapis didatangkan ke istana untuk mengobati penyakitnya tersebut. Istri Bertie, Elizabeth, menemukan Lionel Lodge yang mengaku sebagai seorang dokter dan meminta tolong untuk menerapi suaminya. Metode yang digunakan Lionel Lodge awalnya sangat tidak membuat King Albert nyaman. Namun, lambat laun, Lodge dapat mengatasi kegagapan sang raja. Di dalam film ini juga terdapat teknik dan pembelajaran dari public speaking ini teman-teman. Yang pertama adalah mengatasi rasa gugup. Siapa sih yang gak gugup kalau misalnya harus ngomong di depan orang-orang? Bahkan kadang di depan kamera kayak gini dia masih bisa gugup kan. Nah, Raja Albert tergagap-gagap karena merasa gugup dan grogi berbicara di hadapan banyak orang. Hal tersebut disebabkan karena tidak terbiasa atau tidak memahami materi yang akan dia sampaikan. Sedangkan dalam kasus The King's Speech ini, Raja Albert tidak terbiasa berbicara di hadapan banyak orang dan akhirnya membuat dia gugup. Untuk mengatasi rasa gugup yang terjadi, metode yang Lodge gunakan untuk mengatasi rasa gugup sang raja adalah dengan melakukan pendekatan bukan sebagai seorang terapis dan pasien, tapi sebagai seorang teman untuk mengatasi rasa gugup sang raja dalam berbicara dan mengungkapkan apa yang ingin dia sampaikan. Yang kedua adalah pernapasan dan volume. Mengatur pernapasan dan volume itu sangat penting dalam berpidato, karena kalau misalnya kita terlalu terburu-buru dan terlalu berbicara dengan cepat akan membuat pernapasan kita juga ikut terganggu dan akhirnya capek duluan. Seperti yang Raja lakukan di dalam film tersebut, Raja tidak langsung mengucapkan satu kalimat penuh, tapi memotong-motong beberapa kalimat agar pernapasannya bisa tetap dia jaga. Komunikasi yang berhubungan dengan film ini tuh adalah teori komunikasi Harold de Lasswell. Teori komunikasi ini terdapat poin-poin. Yang pertama, who says what, in which channel, to whom, dan with what effect. Poin pertama adalah who. Who adalah siapa yang berbicara. Di film ini yang berbicara adalah Pangeran Albert sebagai sang pembicara dan penyampai pesan. Yang kedua adalah says what. Says what adalah pesan-pesan yang disampaikan oleh Pangeran Albert. Pesan yang disampaikan Pangeran Albert adalah tentang persiapan untuk perang melawan Jerman. Yang ketiga ada in which channel. Melalui apa pesan tersebut disampaikan? Pesan tersebut disampaikan melalui radio dan speaker yang ada. Lalu ada to whom. To whom adalah untuk siapa pesan tersebut disampaikan. Pangeran Albert menyampaikan pesan tersebut untuk rakyatnya, untuk bersiap menghadapi perang. Yang kelima adalah with what effect, yaitu efek apa yang terjadi kepada rakyat dari pesan yang disampaikan oleh sang raja, yaitu rakyat harus bersiap-siap untuk menghadapi perang yang akan terjadi. Jadi, dalam film ini teman-teman, ada pelajaran yang dapat kita pelajari, seperti tidak mudah menyerah, terus belajar dengan sungguh-sungguh, dan terus berlatih untuk mendapatkan atau mencapai apa yang ingin kita capai. Seperti George VI ini teman-teman, dia berlatih untuk menghilangkan kegagapannya sampai akhirnya dia dapat berbicara di hadapan orang banyak dengan tahtanya sebagai raja. Sekian yang sharing yang Katia sampaikan hari ini. Maaf kalau misalnya masih kurang-kurang dan banyak kesalahan, ya namanya juga sama-sama belajar kan. Jangan lupa jaga kesehatan,
stay safe, stay healthy, tetap di rumah. Udah new normal ya. Maksudnya tetap jaga kondisi badan waktu keluar-keluar, dan jangan lupa pakai masker kalau mau keluar. Dan annyeong, bye bye.